Apa maksudnya, Bu? Tanya Juno, meskipun sudah mampu menebak kemana arah pembicaraan ibunya. Bu Vivi yang masih larut dalam rasa terkejut itu seolah kehilangan kata. Kebetulan macam apa ini? Ini gelang yang sama dengan yang diberikan ayah kamu saat melamar ibu dulu. Layaknya tersambar petir, tubuh Juno gemetar. Ia bahkan hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tak terbayangkan bahwa gadis yang ia nikahi secara terpaksa itu ternyata adalah orang yang memang sudah dijodohkan dengannya. Juno menebak bahwa Rio menghubunginya tadi adalah untuk memberitahu bahwa Sisil adalah gadis yang selama ini ia cari. Jadi, gadis itu adalah Sisil. Ibu nggak salah ingat. Nggak, Juno. Ini memang gelang itu, peninggalan opa kamu. Ini nggak mungkin ada yang sama karena opa kamu pesan secara khusus. Bu Vivi meraih kotak kecil tersebut dan mengeluarkan secarik kertas dari sana. Membaca barisan kalimat yang tertuang dalam surat usang tersebut. Air mata pun semakin merebak di pipi ketika menemukan bukti kuat bahwa gadis yang mereka cari selama ini memang Sisil. Gadis pilihan mendiang suaminya untuk dijadikan menantu. Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau Sisil punya gelang? Tanya wanita itu. Aku nggak tahu kalau Sisil punya gelang, Bu. Aku baru temukan tadi saat cari kartu pelajarnya untuk kelengkapan laporan ke polisi. Lagi pula aku nggak tahu gelang itu seperti apa. Menyeka air mata, wanita itu mengeluarkan ponsel. Menghubungi asistennya sesegera mungkin agar menggerakkan orang untuk mencari menantunya. Bila perlu, ia akan menyewa seorang detektif untuk mencari Sisil. Kita harus gerak cepat untuk mencari Sisil, ucap wanita itu. Juno menatap ibunya. Apa Arvin gak bilang sama ibu kemana dia mau membawa Sisil? Tanyanya, mungkin saja ibunya tahu, sebab dirinya lah yang meminta Arvin membawa Sisil. Enggak, Juno. Ibu cuma minta Arvin bawa adiknya pergi. Ibu nggak tanya kemana, jawabnya penuh sesal. Tak ingin terus terbelenggu, Juno segera bangkit. Sambil menunggu hasil pencarian polisi, ia akan mencoba mencari Sisil di tempat-tempat yang memungkinkan. Nico, Hito dan Nindi pun turut membantu mencari. Lepasin aku, Kak. Aku mau pulang ke rumah Mas Juno. Sisil yang bersandar di tempat tidur itu memohon sekali lagi kepada kakaknya. Matanya memindai seluruh ruangan itu dan sama sekali tidak ada celah untuk melarikan diri, sebab pintu terkunci rapat. Selain itu, hanya ada jendela kaca besar dan tebal yang terpasang mati. Untuk apa lagi kamu pulang ke sana, Sisil? Perjanjian kalian sudah selesai. Lambat laun Juno akan meninggalkan kamu. Enggak, Kak. Mas Juno pasti lagi cari aku. Aku mau pulang. Diam dan berhenti menangis. Pekik lelaki itu. Lebih baik sekarang kamu makan, karena siang ini kita akan berangkat ke luar kota, ucapnya sambil membuka aplikasi pemesanan tiket kereta api secara online. Aku nggak mau kemana-mana, Kak. Aku mau tetap di sini. Supaya apa? Supaya kamu bisa melihat Juno menikahi perempuan yang ada dalam surat perjanjian itu. Arvin menatap tajam adiknya. Mas Juno udah putus sama Bu Alia. Cih. Arvin berdecih kesal. Juno tidak menganggap kamu. Lagi pula ibunya nggak suka sama kamu dan malah minta kakak untuk bawa kamu pergi dari kehidupan anaknya. Sisil sadar akan hal itu. Bu Vivi memang tidak pernah menyukai dirinya sejak awal. Tetapi, bagaimana dengan Juno? Kebersamaan mereka selama ini tidak hanya menumbuhkan benih-benih cinta di hati Sisil, tetapi juga menumbuhkan benih yang dititipkan Juno di rahimnya. Sekarang makan. Jangan sampai kamu lemas karena perjalanannya nanti akan lama.
Sisil menggeleng cepat. Hanya air mata yang terus mengalir. Ia bahkan tak berani memberitahu sang kakak bahwa saat ini ia sedang dalam kondisi berbadan dua. Jika Arvin tahu, mungkin ia akan marah besar. Mas Juno. Sisil terisak memeluk bantal. Sudah. Jangan sebut nama itu lagi. Urusan kamu dengan dia sudah selesai. Bentak lelaki itu, lalu segera beranjak keluar kamar. Mengunci pintu dari luar agar Sisil tidak bisa kemana-mana. Arvin memilih menenangkan diri dengan pergi ke balkon. Membuka ponsel dan membaca pesan bernada ancaman yang baru saja masuk. Ingat, waktu kamu 3 bulan. Kalau tidak bisa melunasi, serahkan adik kamu. B4 ngesat. Makinya kepada sosok tersebut. Sosok yang memberinya ancaman yang begitu mengerikan. Arvin bahkan tidak tahu bagaimana ayahnya terlibat sebuah perjanjian hutang di mana Sisil menjadi jaminan. Ia yakin ayahnya telah ditipu seseorang. Namun, sama sekali tidak ada bukti sementara ia harus melindungi adiknya. Lengah sedikit saja, mungkin Sisil akan menjadi santapan pria hidung belang. Usianya 17 tahun saat kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan mobil. Sejak saat itu Arvin merawat adiknya seorang diri. Himpitan ekonomi mendesaknya untuk sekolah sambil bekerja. Apapun ia lakukan untuk bertahan. Kala itu, usia Sisil bahkan baru menginjak 7 tahun dan sedang butuh-butuhnya figur orang tua. Namun, mereka telah kehilangan segalanya. Juno bersandar di kursi teras rumahnya sesaat setelah tiba. Semalaman ia berkeliling mencari Sisil. Beberapa tempat ia datangi, termasuk beberapa penginapan sederhana. Selain itu, perang suruhan Bu Vivi pun sudah bergerak menyusuri seluruh kota untuk mencari. Juno masih melamun ketika sebuah mobil terhenti di depan gerbang rumahnya. Rio tampak turun dari mobil dan segera mendekat. Aku dengar dari Hito kalau Sisil dibawa pergi sama kakaknya, ucap lelaki itu. Juno mengangguk. Iya. Aku baru pulang setelah mencarinya semalaman. Rio bisa melihat raut wajah Juno yang lelah dengan mata yang merah. Menandai bahwa ia sama sekali belum beristirahat sejak semalam. Jadi, kamu sudah tahu kalau ternyata Sisil adalah gadis yang kamu cari-cari selama ini. Iya, ternyata selama ini Sisil pegang gelangnya. Tapi, dia nggak pernah pakai. Definisi jodoh nggak akan kemana ini mah, imbuh Rio berdecak pelan. Juno menatap Rio. Tapi, sebenarnya aku agak heran. Kenapa saat mencari alamat gadis itu nggak nemu? Malah warga di sana bilang keluarga itu sudah lama pindah. Padahal rumah yang aku sewa bersebelahan dengan rumahnya Sisil. Aku juga merasa begitu. Ada yang aneh saat mencari alamat mereka. Malah aku sempat salah alamat dan mendarat di desa lain, gerutu Rio. Sebenarnya, ia ingin menunjukkan satu temuan mengejutkan lagi di desa yang sempat ia datangi tersebut. Namun, melihat raut wajah Juno yang frustrasi karena hilangnya Sisil, niat itu pun urung, sebab tidak ingin konsentrasi Juno terpecah. Tiba-tiba ponsel berdering dan berhasil merebut atensi Juno. Ia menyambar ponsel begitu melihat nama salah satu orang suruhan ibunya tampak pada layar. Bos, mobil yang dipakai Arvin membawa Sisil berhasil terlacak. Saat ini terparkir di sebuah penginapan di daerah Sleepy. Sontak bola mata Juno membulat mendengar informasi itu. Ia langsung bangkit dari posisi duduknya. Setelah mendapat informasi tentang keberadaan Sisil, Juno segera menuju tempat tersebut. Demi memudahkan segala urusan dan mencegah Arvin berbuat nekat, ia lebih dulu melaporkan kepada pihak kepolisian agar mendapat bantuan. Mereka bergerak cepat dengan mengepung penginapan. Polisi melakukan penjagaan di pintu utama dan juga pintu bagian belakang demi menutup kemungkinan untuk Arvin melarikan diri.
Keberadaan belasan polisi berhasil menyita perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa warga tampak berjejer di sisi jalan, penasaran dengan apa yang terjadi. Juno memasuki bangunan tersebut dan menuju ke bagian resepsionis untuk memperoleh informasi. "Permisi, apa benar ada pengunjung atas nama Arvin Raditya?" tanyanya. Sang resepsionis wanita tersebut tergagap. Bagaimana tidak, beberapa polisi tiba-tiba saja mengepung tempat itu. Salah satu polisi pun segera menunjukkan surat perintah tugas. "Sebentar, saya lihat dulu," jawab wanita itu sedikit gemetar, lalu memeriksa data pengunjung. Tak membutuhkan waktu lama, ia kembali melirik para pria di hadapannya. "Pengunjung atas nama Arvin Raditya memang ada, Pak. Beliau check-in semalam pukul 9. Mengambil kamar tipe luksuri seharga Rp350.000 untuk 1 hari. Tapi, beliau sudah check out kurang lebih 15 menit lalu." Mendengar informasi itu membuat Juno membuang napas kasar. Meja resepsionis pun menjadi sasaran amarahnya. "Untuk membuktikan kami harus periksa kamarnya dulu," ibu salah satu polisi. "Baik, Pak. Silahkan. Kamarnya di lantai 4. Wanita itu menyerahkan kunci kamar, lalu melirik salah satu petugas penginapan untuk mengantarkan mereka menuju kamar. Setibanya di kamar tersebut, polisi langsung membuka pintu. Kamar yang diinformasikan ditempati oleh Arvin itu memang sudah dalam keadaan kosong. Sepertinya, memang benar kalau mereka baru keluar beberapa menit lalu. Kamarnya bahkan belum sempat dibersihkan petugas penginapan, ucap salah satu polisi. Juno meneliti kamar tersebut demi mencari jejak-jejak yang mungkin ditinggalkan Sisil. Namun, tidak ada petunjuk apapun di sana. Selain selimut dan handuk bekas pakai yang tergeletak di tempat tidur. Di sofa ada bantal kepala dan bantal guling. Sementara di meja ada piring bekas makan untuk 2 orang. "Apa perlu kita minta cek rekaman CCTV untuk memastikan?" tanya Rio. Juno menyahut dengan anggukan kepala. Tak ingin membuang waktu, ia meminta untuk memeriksa rekaman CCTV di penginapan tersebut. Hasilnya, terlihat jelas detik-detik di mana Arvin memaksa Sisil untuk naik ke mobil dan membawanya pergi. Mobil yang sama dengan yang ia gunakan untuk menjemput Sisil semalam. Pancaran penuh amarah terlihat jelas dalam tatapan lelaki itu. Terlebih, setelah melihat Sisil menangis sebelum naik ke mobil. Ingin rasanya ia hantamkan kepalan tinjunya ke wajah Arvin yang telah membawa Sisil tanpa seizinnya. "Boleh saya minta nomor telepon pemesan kamar?" Saat reservasi, pasti pengunjung dimintai kartu tanda pengenal dan nomor telepon, kan? Pinta Juno kepada resepsionis. "Ada, Pak. Sebentar." Tatapan wanita itu kembali tertuju pada layar komputernya, lalu menyebutkan nomor telepon yang tertera. Juno segera menghubungi nomor tersebut, tetapi sudah dalam keadaan tidak aktif. Bahkan saat mencoba menghubunginya berulang-ulang. "Gimana?" tanya Rio, menatap Juno. "Gak aktif." Rio ikut geram. "Kita harus gerak cepat. Bisa saja Arvin mau bawa Sisil keluar kota. Itu yang aku takutkan." Juno semakin gelisah. Khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap istri dan bakal buah hatinya. Melalui nomor yang tertera dalam data pemesanan kamar, polisi akan melakukan pelacakan guna mengetahui keberadaan sang pemilik ponsel. Namun, mereka harus menunggu untuk Arvin mengaktifkan nomor tersebut, agar lokasi terbaru dapat terdeteksi. Mobil yang dikemudikan Arvin berhenti di parkiran stasiun kereta api. Ia melirik Sisil yang sejak tadi menangis tiada henti. "Sudah, jangan nangis lagi," desis lelaki itu tampak kesal. "Aku nggak mau pergi, Kak. Tolong biarkan aku pulang ke rumah Mas Juno." Entah sudah kali keberapa Sisil memohon kepada kakaknya. "Sisil, untuk apa lagi kamu bertahan?
Ibunya Juno itu nggak bisa menerima kamu sebagai menantu, dan dia ingin kamu pergi untuk selamanya dari kehidupan anaknya. Dia benci sama kamu. Sedangkan Juno, dia melempar surat perjanjian cerai untuk kamu. Kalaupun dia baik sama kamu, itu hanya karena dia mau memanfaatkan kepolosan kamu. Arvin kemudian merogoh saku celana dan mengaktifkan ponselnya. Sudut matanya berkerut saat mendapati pemberitahuan puluhan panggilan tak terjawab. Hanya dengan melihat nomor saja, ia mampu menebak siapa yang sedang berusaha menghubungi dirinya. Sedikit heran karena setahunya, nomor barunya ini hanya diketahui oleh lelaki yang semalam memberi ancaman tentang Sisil. Itu pun Arvin yang menghubunginya lebih dulu untuk menyelesaikan masalah di antara mereka dan menyerahkan uang senilai 1,5 miliar secara tunai. Akan tetapi, kenyataannya tidak semudah yang Arvin bayangkan, sebab ia masih harus menyerahkan 1 miliar lagi sebagai penebus hutang. Angka sebesar itu, tentu saja akan sangat mustahil baginya. Sialan. Dari mana Juno tahu nomor baru ini? Gerutu Arvin dalam hati. Dari Sisil tidak mungkin, karena ponselnya tidak pernah dipegang adiknya itu. Kalaupun Sisil diam-diam mengambil saat dirinya sedang mandi atau tidur semalam, tetap percuma. Karena ponsel tersebut memiliki sandi yang hanya diketahui olehnya seorang. Apa jangan-jangan dari resepsionis di penginapan? Gumamnya lagi setelah tersadar bahwa sebelumnya, ia menuliskan nomor telepon saat melakukan pemesanan kamar. Aduh, sialan. Tak ingin keberadaannya terlacak oleh adik iparnya yang kurang ajar itu, ia cepat-cepat menonaktifkan ponsel. Sebelum turun dari mobil, tatapan penuh peringatan ia layangkan kepada Sisil. Ingat, jangan coba macam-macam. Kalau kamu berani melarikan diri, awas aja. Ancamnya. Sisil hanya mengangguk pasrah menahan air mata. Namun, diam-diam ia telah merencanakan untuk melarikan diri dari Arvin jika ada kesempatan. Ia hanya perlu sedikit berhati-hati. Ayo, cepat turun. Pintanya sesaat setelah membuka pintu mobil untuk Sisil. Tangan adiknya itu ia genggam. Baru saja akan melangkah, tiba-tiba 3 orang pria berdiri tepat di hadapannya. Mata Arvin seketika membulat saat menatap salah satu dari mereka. Mau kabur rupanya, ucap lelaki itu. Menyeringai tipis sambil menatap gadis belia di hadapannya. Sadar situasi, Arvin langsung menarik Sisil ke belakang punggungnya sebagai bentuk perlindungan. Mau apa kalian? Masih tanya mau apa? Sinisnya terkekeh. Tentu saja mau dia. Ia menunjuk Sisil dengan dagunya. Bukannya kamu sudah memberi waktu 3 bulan untuk melunasi? Tadinya. Iya. Tapi setelah melihat kamu mau melarikan diri, saya berubah pikiran. Serahkan dia kepada saya. Gak akan. Genggaman Arvin kepada adiknya semakin erat. Di balik punggung Arvin, Sisil menatap 3 pria tersebut. Ada pertanyaan dalam benak tentang apa maksud dari pria itu. Mengapa meminta dirinya? Kak, mereka siapa? Apa maksudnya? Bisik Sisil. Tenang, jangan takut. Genggaman Arvin pada adiknya semakin erat. Sesuai perjanjian dengan ayah kamu, kalau sampai batas yang telah ditentukan dan dia belum bisa melunasi, maka anak perempuannya yang akan jadi penebusnya. Usia adik kamu sudah 18 tahun, kan? Berarti dia sudah bisa bekerja untuk saya. Jangan mimpi. Saya gak akan serahan adik saya kepada kamu. Kalau begitu, lunasi hutang ayah kamu sekarang juga. Pria itu menatap tajam. Tolong, beri saya waktu untuk melunasi. Saya gak akan lunasi secepatnya, tapi bebaskan adik saya. Sayangnya, saya tidak mau buang-buang waktu lagi untuk menunggu. Serahkan dia, karena dia yang akan bekerja untuk saya. Salah satu pria hendak menarik Sisil, namun Arvin menghalaunya. Jangan sentuh adik saya. Kepalan tinju mendarat sempurna ke tubuh pria itu hingga membuatnya terjerembab. Lalu,
menarik Sisil ke pelukannya dan tak membiarkan siapapun menyentuh adiknya. Bola mata Sisil seketika dipenuhi cairan bening. Ia mengangkat kepala demi menatap kakaknya. Tenang, jangan takut. Selama kakak masih ada, nggak ada yang bisa menyentuh kamu.